Dari kemarin kita udah review rumah-rumah Nava Park banyak banget, klasternya total ada 5 dari Lancewood, Lakewood, Laurel, Linden, semuanya udah aku post di YouTube. Tapi berkali-kali aku sebutin ada fasilitas 2 tempat yang benar-benar ikonik di Nava Park. Pertama Botanic Parknya dan juga Country Clubnya. Nah kalian penasaran kan, karena kalian harus datang baru bisa masuk. Tapi kali ini buat kalian yang belum ada waktu, belum niat buat datang, aku kasih kalian survei online. Sebenarnya tempat ini hanya boleh dimasukin oleh penghuni Nava Park, tapi aku udah dapet izin langsung dari developer. Jadi kita hari ini bisa keliling ke dalam. Yuk. Hari ini kita mulai lihat dulu ke area Botanic Parknya yang aku udah ada berdiri sekarang nih. Jadi kalian lihat belakang aku pasti view-nya udah cakep banget, semuanya warna hijau. Dan aku mau bawa kalian tour, jelasin satu persatu part dari parknya. Karena emang Botanic Park Nava Park itu bener-bener besar sekali, luasnya itu 10 hektar. Kalian gak akan nemuin taman kota aja besarnya tuh gak seperti ini dan gak terjaga seperti di Botanic Park Nava Park. Pertama, karena mereka itu punya 1.500 pohon dan spesiesnya itu benar-benar beda-beda, sampai ada yang dibawa dari luar negeri dan yang tipenya itu langka pun ditanam di sini supaya kalian itu bisa nikmatin dan bisa di-enjoy sebagai satu collection. Nah, selain itu di sini juga ada banyak danau-danaunya, ada banyak rivernya buat kalian bisa nongkrong-nongkrong, jogging dan juga cycling. Jalanan yang lagi kita berdiri sekarang ini bentuknya melingkari seluruh taman dari ujung sampai ujung. Jadi kalau kalian mau jogging, mau cycling, pastinya udah nggak perlu keluar lagi. Kalian udah bisa langsung nikmatin fasilitas di dalam perumahan Nava Park ini. Panjangnya ini total sekitar 2,5 kilo. Jadi menurut aku sih cukup banget untuk kalian olahraga di dalam area aja. Nggak perlu keluar-keluar lagi, nggak perlu naik kendaraan. Karena jarak antara Botanic Park ke semua klaster di perumahan Nava Park ini semuanya dalam walking distance. Oke, sekarang kita langsung naik aja. Aku mau kasih lihat kalian view dari atas, dari viewing deck, supaya kalian bisa lebih kebayang satu area besarnya dan aku akan jelasin satu persatu. Nah guys, ini kita ada di daerah viewing decknya, jadi kalian bisa lihat pemandangan keseluruhan tamannya. Tapi aku mau jelasin dulu nih posisinya biar kalian lebih kebayang ya. Di kanan aku kalian lihat ini perumahan, ini adalah perumahan Laurel. Kemarin aku baru posting video tentang Laurel, ada pintu direct access ke Botanic Park. Jadi pintunya ini tepat ada di sebelah sini. So untuk kalian penghuni Laurel pastinya bisa dapat privilege yang lebih, nggak usah jalan terlalu jauh. Nah di belakang aku ini adalah area bagian sisi utara dari tamannya. Kita sebutnya sebagai area wetland karena memang terbagi jadi 3 bagian. Ada yang buat burung-burung, ada yang buat santai, dan juga ada yang buat activity di sebelah sana. Kita akan lihat sebentar lagi. Nah di kiri ini kalian bisa lihat ya, benar-benar hijau banget. Rivernya ini semua rapih, pohon-pohonnya tuh semua tertata. Jadi bukan taman biasa, bukan tanaman-tanaman yang sembarangan diatur tanpa ada tata caranya. Karena desainer tamannya ini juga dia ambil dari desainer Jerman yang ngedesain taman namanya Bishop Park di Singapura. Jadi kalau kalian pernah mampir ke sana, pasti kalian akan merasa familiar banget deh bentuk-bentukannya. Nah di belakang kalian lihat, itu ada beberapa tower, 5 tower. Ini adalah apartemennya Nava Park, satu-satunya apartemen di daerah kawasan Nava Park ini yang kita sebut sebagai Marigold. Jadi kalau kalian yang nggak suka tinggal di landed house, biasanya prefer di apartemen, bisa dapat view yang lebih bagus dari tempat tinggi, pastinya kalian bisa punya opsi untuk tinggal di Marigold. Nah sekarang kita turun lagi, kita lanjut ke arah yang satunya. Nah guys, sekarang kita udah di bawah lagi. Ini kalau kalian dengar ada suara-suara tukang, aku minta maaf banget karena emang ini udah jam tukang kerja dan beberapa rumah masih renovasi. Terutama rumah yang di sebelah kiri aku.
Kalian lihat ya, ini ada papan-papan warna oranye. Belakangnya itu lagi dibangun show unit untuk residensial terbarunya Nafa Park. Di akhir tahun bakal launching baru lagi, dan ini bener-bener fantastis. Cuma ada 14 unit, harganya starting di 70 miliaran aja. Jadi kalau kalian udah pengen ngetargetin, kalian bisa langsung datang sama aku bantuin, kita ngomong sama direksi. Karena dari kemarin aja udah banyak banget yang datang untuk pengen UTJ, padahal rumahnya belum jadi, layoutnya belum ada. Saking mereka lihat posisinya itu sebagus ini. Depannya menghadap jalan, belakangnya langsung menghadap ke Botanic Park. Jadi kalian punya direct access langsung dari backyard rumah kalian. Tuh, kalian udah kelihatan ya show unitnya. Ini kira-kira 3 atau 4 lantai, kita belum tahu. Tapi luas tanahnya itu minimal di 700 meter. Jadi so far dari klaster-klaster sebelumnya, pastinya dia lebih besar lagi dan juga double fasad. Pokoknya cakep banget, kalian jangan sampai ketinggalan. Dari sekarang aja udah banyak yang ngincer dan udah banyak yang mau ambil. Oke, kita lanjut balik lagi ke topik Botanic Park. Ini ada di sebelah kiri aku. Semuanya ini bener-bener tenang banget sebenarnya kalau pagi-pagi ataupun sore-sore. Dan kalau hari weekend itu banyak banget yang jalan-jalan, jogging sambil cycling, atau anak-anak kalian mau ajak main, teman-temannya juga bisa diajak masuk ke sini gratis karena kalian penghuni. Jadi nggak usah bayar lagi, nggak usah ada fee, nggak usah ada membership, udah include di dalam IPL rumah kamu. Cakep banget kan? Jadi pokoknya kalian kalau misalkan survei rumah sama aku, tenang aja, aku bakal izinin kalian untuk masuk ke dalam park supaya kita bisa keliling bareng, naik mobil bagi, dan kalian bisa rasain sama-sama nuansanya tuh kayak gimana. Aku udah bilang tadi kita tuh dibagi jadi 3 bagian. Ada yang namanya wetland, Mindering River, sama yang satunya itu aku lupa, nanti aku sebut lagi. Ini udah ada area tersendiri untuk kalau kalian mau bawa pet, doggy, bisa main di tengah sini. Dan kalian udah nggak perlu jagain lagi pakai rantai. Jadi bisa dilepas aja karena udah ada pagarnya. Enak banget ya, ada park tersendiri. Jadinya kalian itu bukan cuma jogging, bukan cuma cycling, tapi bisa bawa pet. Di tengah-tengah ini juga masih bisa jalan-jalan. Udah banyak petnya, udah banyak treknya ke tengah-tengah sungai yang lagi jalan di dalam park ini. So, kalian itu bener-bener bisa nikmatin semuanya itu secara total. Bukan hanya di area jalanan yang kita dari tadi lagi jalan saja. Buat kalian yang suka barbekyuan, mau undang temen, nggak mau di rumah biar nggak berantakan, ini juga udah disediain nih tempatnya. Dan nggak cuma 1 stop ini, karena di depan itu masih ada beberapa lagi, 3-5 stop lagi. So, kalian udah nggak perlu takut rebutan sama orang atau tetangga. Berhubung penghuni di Nafa Park ini juga nggak sedikit kan ya. Nah, ini enak banget, jadi kalian fasilitasnya udah ready. Dan jadi dari kemarin, kalau aku bawa klien ke Nafa Park, pasti pada bilang Nafa Park itu kadang kemahalan. Padahal sebenarnya relatif. Kalau kalian yang suka fasilitas-fasilitas seperti ini, kalian pasti tahu untuk nyari taman yang sebesar ini di dalam komplek itu benar-benar susah. Bahkan di kota, di BSD, di Gading Serpong, di Alam Sutra, itu aku belum pernah ketemu ya selama aku jualan di sini. Tidak ada yang memberikan taman seluas 10 hektar gratis untuk penghuni rumahnya. Apalagi ada country clubnya juga, walaupun country clubnya membership, tapi fasilitasnya itu jauh lebih lengkap lagi. Nanti kita akan lihat di part 2 video ini ya, di bagian akhir. Jadi kalian jangan sampai di skip dan tonton terus. Nah, kita sekarang ini ada di bagian tengah tamannya. Kita mulai menuju ke ujung, dan di ujung itu ada terowongan menuju The Breeze. Jadi aku mau kasih lihat kalian langsung ke ujung, karena aku nggak mungkin jalan satu persatu sampai sana. Nanti kalian nunggunya bakal kelamaan. Oke, jadi kita langsung skip ke area sana. Ini kita ada di posisi tengah dari parknya. Nah, ini aku mau kasih lihat dulu ke kalian. Di sini itu ada semacam space yang lumayan gede. Ini ada tempat-tempat duduk. Di bawah ada lapangan. Ini lumayan datar. Kenapa? Karena kalian bisa pakai ini kalau mau buat event-event. Misalkan mau buat birthday party atau bridal shower. Bisa dipinjam di sini guys. Karena dulu kita pernah produk launching Layton itu posisinya di sini. Jadi agent-agent tuh ngumpul banyak banget dan seru banget karena nuansanya tuh beda gitu loh, seperti fresh banget. Nah, di kiri ini yang tadi aku sudah sempat bilang,
Ini adalah apartemen Marigold. Dia kalau nggak salah ada beberapa tower dan semuanya itu udah sold. Jadi kalau kalian mau, mungkin aku bisa bantu kalian cariin yang second. Enaknya tinggal di apartemen ini, pintu bawahnya itu turunnya langsung ke si Botanic Park ini. Jadinya kalian rasanya tuh seperti menyatu dan menjadi fasilitas dalam apartemennya. Oke, kita langsung jalan lurus lagi ke arah belakang buat lihat terowongan ke The Breeze. Aku udah sampai di bagian paling selatan dari tamannya. Nih, kalian lihat di sebelah kiri ini ada jalan belokan. Kalau kalian lurus terus, itu ada terowongan deket banget. Jadi kalian nggak perlu jalan terlalu jauh. Ujungnya udah nyampe ke The Breeze. Nanti kalian keluar-keluar langsung ketemu sama restoran Ma Engking. Pokoknya bener-bener enak banget. Jadinya kalian tinggal di sini. Rasanya itu kayak satu kawasan tergabung sama kawasannya The Breeze. Ini beruntung banget karena Navapark dan The Breeze-nya mau joinan dan juga mau kerjasama supaya penghuni di sini itu bener-bener nyaman, comfortable-nya itu bener-bener maksimal banget. Jadi kalian kalau udah tinggal di Navapark, udah nggak keluar sama sekali. Bener-bener semuanya walking distance, mau ke taman ada, mau ke clubhouse ada, olahraga juga bisa, mau nonton juga bisa ada di mini theater di dalam clubhouse, mau makan tinggal ke The Breeze. Nah, sebelum kita lanjut ke country clubnya, aku mau kasih tahu dulu nih. Tadi kan di bagian depan kita udah bilang bakal ada launching satu residensial yang ukurannya 700 meter, harga 70 miliaran di depan situ sekitar 14 unit. Nah, nanti tahun depan lagi, kalian lihat di arah seberang, itu masih ada dipagerin dan tanahnya udah mulai diratain. Di sana akan launching Las Villa namanya ya. Jadi udah bukan rumah tapi villa. Itu mungkin jumlahnya di bawah 10 unit. Luas tanahnya minimal 1000 sampai dengan 2000 meter persegi dengan harga 100 miliaran. Jadi buat kalian yang udah ngincer-ngincer Navapark tapi pengen ukuran besar, kalian bisa mulai targetin dari sekarang. Atau kalau mau langsung datang sekarang untuk lihat lingkungannya, oke udah cocok, tahun depan tinggal UTJ, langsung janjian sama aku. Oke, sekarang kita lanjut ke country clubnya. Yuk! Oke guys, welcome to country clubnya Navapark. Jadi kita akan bahas satu persatu. Ini sekarang aku lagi berdiri di depan gerbangnya persis. Jadi pas masuk tadi kita disambut sama bunderan, ada tugu-tugu, ada air mancur. Pokoknya bener-bener udah mewah banget dari pertama kali kalian injekin kaki. Nah, di depan gerbang, kalau di sebelah kanan ini kalian lihat itu adalah pintu ke marketing galerinya. Jadi kalau kalian butuh produk-produk knowledge, kalian bisa hubungin aku, kita ketemuan di sana. Di sebelah kiri ini ada toilet tamu. Sekarang kita masuk ke arah lobbynya ya. Jadi ini lobby sebelum kita masuk ke country clubnya, dimana kalian itu bisa regis dan karena dia sistemnya membership, kalian bisa beli membershipnya di sini. Khusus untuk penghuni Navapark pastinya ada harga yang spesial. Tapi untuk luar penghuni juga bisa dapat membership di sini dengan harga yang terkhusus lagi. Oke, di sebelah kiri ini spesialnya Country Club Navapark. Dia ini kerjasama dengan Maystar untuk buka restoran di dalam clubhouse. Jadi kalau kalian lapar atau holiday itu males keluar cari makan, kalian bisa langsung mampir aja ke clubhouse, makan di restoran Maystar sambil ngeliatin pemandangan kolam renang. Pokoknya bener-bener cakep banget dan kalian gak akan pernah nemuin clubhouse lain yang bisa punya restoran di dalam areanya tersendiri. Oke, ini ada dua area, satu lantai 1 dan yang kedua ada di lantai 2. Kita akan mulai lihat dari lantai paling dasar dulu. Jadi kita sekarang mau masuk gerbangnya ya. Nah, ini dari gate-nya aja udah keren banget karena dia udah otomatis dan udah pakai Face ID. Jadi kalau kalian lupa bawa kartu atau mungkin suka, ya tau lah ya namanya kartu suka kececer, kalian tinggal scan muka aja, dia udah langsung otomatis terbuka. Jadi enak banget. Dan ini area lantai 1, isinya itu ada lapangan-lapangan.
dan juga kolam renang, di mana ada 3 jenis kolam renang yang dari besar sampai kecil, sampai ada aqua gymnya juga. Tapi kita mulai lihat dari lorong di belakang aku dulu, karena di dalam ini isinya tempat-tempat lapangan olahraga, mulai dari tenis, basket, badminton. Jadi kalian perhatiin satu-satu, nanti habis ini aku baru kasih lihat kalian kolam renangnya yang wow banget dengan view ke arah rivernya Linden. Yuk! Nah, fasilitas pertama yang aku mau kasih lihat ke kalian, ini kita masuk ke satu ruangan indoor di sisi lorong yang tadi sudah kita lewatin. Ini adalah area lapangannya. Jadi kalau sekarang kalian lihat ya, ini bisa dijadiin lapangan basket. Kalau mau pakai badminton juga bisa, mau pakai volley juga bisa banget. Karena ini garis-garisnya semua tinggal kalian sesuaiin, kalian lagi pengen main apa. Nah, kalian pasti pada nanya, kalau lapangan kayak gini sistemnya kayak gimana? Karena pastinya banyak orang yang mau main, bukan cuma kalian. Jadi kalau kalian udah ada janji sama teman, misalkan jam 7 malam mau main, kalian bisa langsung telepon aja ke registration desk, terus kalian bilang mau booking untuk jam 7. Nanti kalian akan di save spotnya untuk kalian bisa main berapa jam sesuai yang kalian udah booking. Jadi udah nggak perlu bayar lagi dan nggak perlu rebutan maupun ngantri sama orang lain. Oke, ini bener-bener gede banget. Lapangannya itu ukurannya yang full ya. Kalau di clubhouse lain yang aku tahu, kayak di Flamingo atau di mana yang ada lapangan basket, itu ukurannya cuma yang setengah doang. Jadi ini kalian bisa main full team, bisa main satu tandingan juga bisa. Kalau mau acara-acara di sini, undang temen juga bisa. Nanti ada ketentuannya sendiri lagi. Nah, sekarang kita balik lagi ke area depannya. Nah, sekarang kita udah balik lagi ke area outdoornya. Jadi kita mau lihat ini kolam renangnya yang banyak banget jenisnya. Nah, di sebelah kanan aku, kalian lihat ini kolam renangnya, kolam renang Olimpiade. Jadi bener-bener panjang banget, kedalamannya 1,8 meter. So, buat kalian yang mau latihan berenang, mau latihan sampai beberapa lap, pastinya akan enak banget untuk latihan di sini. Jadi kalau misalkan di clubhouse lain, biasanya kolam renang cuma satu dan cuma ukuran standar. Yang ini kalian bisa pilih, mau untuk latihan apa mau untuk main-main. Sedangkan di bagian kiri aku, nih kalian lihat ada kolam renang yang bener-bener besar banget. Ini bentuknya tuh U. Jadi melingkar sampai ke dalam sana lagi, terbagi jadi kolam renang dewasa dan juga 3 area kolam renang anak. Jadi kalian itu mainnya tuh bener-bener puas banget. Clubhouse-nya sendiri ini ukuran totalnya itu sekitar 2,5 hektar. Jadi seperempat dari taman yang tadi sudah kita lihat. Jadi nggak heran kenapa fasilitasnya itu bisa banyak banget sampai dengan kolam renangnya itu yang ada lebih dari 2 jenis. Nah, kalau kalian udah lihat di sebelah kanan buat Olimpiade, di sebelah kiri buat main-main, yang buat olahraganya sendiri, apalagi buat ibu-ibu yang suka nge-gym, suka yoga, ada lagi kolam renang khusus di bagian belakang. Itu adalah kolam renang untuk aqua gym. Jadi areanya lumayan sedikit lebih kecil, tapi udah ada alat-alatnya tersedia dan kalian tuh bisa olahraga sambil ngeliatin pemandangan danau dari klaster Linden. Jadi kalau kalian perhatiin di seberang, itu udah kelihatan ada rumah Linden tipe 19, tipe yang terbesar, yang dimana bagian backyardnya itu langsung menghadap ke danau. Nah, danaunya ini menyambung ke si clubhouse, makanya kalian itu juga bisa dapet view yang benar-benar cakep banget, baik dari rumah maupun dari si clubhouse-nya ini. Nah, di sini juga ada tempat buat kalian duduk-duduk. Misalkan anak kalian lagi berenang, ibu-ibunya biasa tuh pengennya nongkrong sambil nikmatin udara. Ini udah ada area-area tersendiri. Tenang aja, udah ada kanopinya. Jadi kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Terus di sini sebelah kirinya udah banyak tempat-tempat duduk yang benar-benar enak banget, nyantai banget. Karena konsep dari country club ini memang seperti resort. Jadinya kalau kalian tinggal di Nava, emang rasanya itu udah nggak perlu keluar lagi. Kalian udah bisa nikmatin liburan, bisa nikmatin makanan, bisa nikmatin semua-muanya di dalam satu area ini. Nah, di bagian belakang nih kalian lihat ya, gedung country clubnya udah kelihatan benar-benar besar sekali, semuanya itu nyambung dan di dalam itu fasilitasnya benar-benar banyak banget. Jadi sekarang aku mau bawa kalian lihat lagi ke area indoor di lantai 2-nya karena ada mini teater, ada ruang karaoke, ada library, pokoknya banyak banget. Jadi jangan sampai kalian skip video aku, nonton terus sampai akhir.
Nah, sekarang kita ada di lantai 2. Ini posisinya bener-bener luas banget, tapi aku jelasin satu persatu ya. Kita mulai dari sebelah kiriku dulu. Ini bagian tengah ini registration desk, jadi kalau kalian butuh apa-apa bisa minta tolong ke mas-mas yang bagian tengah. Dan ini semuanya bukaan kacanya full, jadi kalian dari lantai 2 pun bisa nikmatin view ke arah si kolam renang yang tadi sudah kita lihat di bawah. Nah, ini ada 2 pintu ya, kanan kiri. Kalau yang di sebelah kiri, ini kalian bisa baca ya, ini adalah library. Jadi kalau anak-anak kalian mau belajar, misalkan lagi mau buat ujian, kalian bisa suruh ke sini aja. Di sini kan tenang. Terus dia ada meja-mejanya sendiri, ada kursi-kursinya tersendiri. Terus kalau mau kerja kelompok juga bisa diundang temennya ke arah sini. Jadinya kalian bisa punya space tersendiri, nggak usah ganggu sama orang-orang rumah. Nah, ini kalau kalian mau pakai laptop, mau pakai komputer, semua colokan desknya itu semua udah disediain juga. Sampai ke ujung belakang, itu kursinya total bisa up to 15 meja tersedia. Oke, sekarang kita lanjut ke area sebelahnya. Kalau yang ini tempat belajar, yang ini tempat meeting, di sebelah ini adalah tempat entertainmentnya. Ini adalah area sinemanya. Jadi kalian tuh bisa punya mini teater tersendiri. Kalian udah nggak usah habisin space lagi di rumah. Kan ada tuh kadang orang yang suka nonton sampai ada satu ruangan, satu kamar yang disediain terkhusus buat mini teaternya sendiri. Nah, kalau di sini kalian bisa nonton rame-rame. Ini ada 4 baris kursi, masing-masing 6 kursi. Jadi total-total kalau kalian mau undang sampai dengan 20 orang pun masih bisa nonton bareng-bareng. Nah, kalau di sini ini sudah tersedia layarnya, bisa untuk Netflix, bisa untuk Disney Plus, atau kalau kalian punya video sendiri yang udah di-download mau dipasangin juga bisa banget. Sistemnya kayak gimana? Sistemnya sama kayak yang tadi lapangan basket di bawah. Jadi kalau kalian mau pakai, ada janji di jam berapa, kalian bisa langsung hubungi aja tadi di counter yang di depan, lalu minta book di jam segini sampai jam segini untuk berapa orang. Fee-nya itu gratis, terkhususnya untuk kalian yang udah membership. Mungkin kalau kalian undang teman-teman, pastinya ada biaya sekali masuk, tapi nanti bisa disesuaiin atau bisa kalian dapat top potongan diskon lagi. Sekarang kita balik lagi ke arah depan, soalnya masih banyak banget yang belum kalian lihat. Jangankan kalian ya guys, kita aja yang sebagai agentnya itu tuh kadang suka bingung. Kalau pas lagi di luar Navapark, ada orang bilang Navapark kemahalan, kadang kita mikir kayaknya iya kemahalan. Tapi berkali-kali bolak-balik datang survei, tiap kali survei, lihat fasilitasnya yang sebanyak ini, sebagus ini, langsung mikir lagi ini mah kemurahan. Makanya kalian tuh kalau nonton video udah suka, mendingan langsung datang survei, jangan cuma dari layar YouTube aja. Nah, kita sekarang udah balik lagi nih ke area tengahnya. Tadi kita masuk dari sini, bisa naik lift sampai ke basement, bisa juga naik tangga. Sebelum kita lanjut ke sisi yang seberang satunya lagi, ini masih ada satu ruangan yang mau aku kasih tunjuk ke kalian. Ini kalau kalian baca, dia namanya child care. Jadi kalau kalian ibu-ibu itu lagi ada acara, mau olahraga, lagi kelas gym, atau lagi mau makan di Maystar, kalian bisa titip anak kalian di ruangan ini. Jadi ini kamar untuk anak-anak kalian bisa main. Ukurannya itu bener-bener gede banget tuh, kalian lihat ya sampai ujung belakang. Di sini bisa buat main sama teman-teman. Di tengah ini ada perosotan-perosotannya. Di luar pun masih ada lagi. Jadi ada area indoor, ada juga area outdoor, sama udah dilengkapi dengan area daycare-nya, area toiletnya. Jadi kalau kalian ada keperluan, udah nggak perlu keluar lagi. Semuanya tersedia di dalam dan anak kalian itu aman. Karena nggak banyak yang bolak-balik keluar masuk, jadi nggak akan bisa nyelinap keluar, tinggal dikunci aja. Di sini juga kalian bisa titipin ke suster kalian. Jadi kalau kalian mau tinggalin untuk seharian pun, menurut aku anak kalian gak bakal bosen. Mainan-mainan yang disediain itu udah lengkap banget dan banyak banget activity yang bisa dilakukan. Kita balik lagi ke area tengah karena aku mau kasih lihat kalian sisi yang satunya. Nah, dari tadi kalian udah lihat ya entertainment, tempat belajar untuk anak-anak kalian. Yang untuk orang dewasanya tuh di mana sih selain kolam renang? Jadi posisinya ini ada di bagian seberang aku. Sebelum itu, nih kalian lihat di kiri, ini ada void ke arah lobby yang tadi kita lihat di lantai 1. Makanya dia bisa dapat high ceiling. Jadi kalau kalian ada tamu, tinggal panggil aja dari sini. Jadi dia nggak bakal nyasar. Nah, yang ini ruangan apa sih? Kalau menurut aku, ini adalah ruangan mainannya yang buat orang tua. Kalau yang tadi depannya ada playground, yang di kanan ini adalah tempat gaming room buat kalian bisa main PS.
Bisa juga biliar, kalau misalkan mau nonton bola bareng juga bisa di sini karena mereka suka banyak sekali event-event untuk community di Nava Park, misalkan penghuni klaster Lakewood atau penghuni klaster Linden, kadang tuh suka banyak yang ngumpul di sini warganya kalau misalkan lagi ada tanding bola. Nah, di kanan ini kalian lihat ya, ini ada TV-nya, terus ada space yang lumayan besar sama kursi-kursi duduknya. Kenapa? Jadi kalau kalian mau main PS sama temen, kalian bisa bawa di sini, tinggal dipasang, tinggal main bareng, atau mau pakai Nintendo Switch atau apapun itu. Sedangkan di bagian belakang, nih kalian lihat, di kiri aku ini ada tempat komputer-komputer buat kalian mau main game, buat nge-warnet. Dan di kanan ini ada dua ruangan private, bisa kalian pakai kalau mau ngumpul sama temen atau kalau mau karaokean juga bisa. Jadi ruangannya ini total kalau nggak salah ada 3, satu lagi di belakang. Ini mainan-mainan, sebenarnya ini tuh hasil kreasi dari anak-anak penghuni Nava Park. Jadi karena mereka sering buat event, waktu itu acara 17-an, acara Christmas, ada hasil-hasil yang kreasi kayak gini dipajang di sini buat kenang-kenangan mereka. Kalau orang-orang yang rumahnya besar itu terkenal lebih tertutup, lebih private, tapi kalau di Nava Park ini komunitasnya lumayan solid. Nah, di belakang kalian bisa lihat ini ada 3 meja, ini adalah meja biliar. Jadi kalau kalian mau main sama teman juga bisa. Mejanya ada 3, nggak usah rebutan. Mau booking seperti sistem di teater dan juga sistem lapangan juga bisa banget. Jadi kalian udah nggak perlu takut jalan jauh-jauh ke country club, tiba-tiba mejanya udah full, nggak usah. Jadi dari tadi kalian udah lihat ya, udah keliling sama aku, fasilitas Nava Park itu udah bener-bener lengkap termasuk clubhouse-nya. Tapi masih kurang kalau misalkan nggak ada yang namanya gym. Jadi kalian tenang aja, kebetulan di Country Club ini memang sudah dilengkapi dengan ruangan gym yang cukup besar dengan view-nya langsung ke arah kolam renang dan juga danau. Pokoknya cantik banget, juga ada kelas-kelasnya lengkap jadwalnya dari pagi sampai malam. Kalian tinggal pilih mau zumba, mau yoga, mau dance. Tapi aku belum bisa kasih lihat ke kalian di video ini karena saat ini lagi pagi-pagi, jadi lagi banyak banget orang yang olahraga di ruangan gym tersebut. Nggak mungkin aku tiba-tiba masuk terus videoin mereka. Tapi nggak usah khawatir karena nanti pas kalian datang survei sama aku pastiin kalian bisa masuk lihat supaya feelingnya itu lebih maksimal lagi. Nah, kalau kalian masih penasaran rumah-rumah Nava Park itu kayak gimana, belum pernah nonton, kalian bisa coba klik recommendation yang bakal muncul. Dan kalau kalian mau survei, jangan lupa surveinya sama aku di nomor ini. Nah, kalau kalian mau tahu promo-promo terbaru, mungkin ada limited stock atau apa yang bisa aku update dengan cepat, kalian bisa follow sosial media aku seperti Instagram dan juga TikTok. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Makasih!